Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kami dari kelompok 8 kelas B komunikasi akan melakukan presentasi terhadap analisis perencanaan komunikasi pada desain poster yang telah kami buat sebagai penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah komunikasi visual yang diampu oleh Bapak Andika Okta. Dalam melakukan presentasi, saya tentu tidak sendiri. Di sini ada teman-teman saya, yaitu ada saya sendiri, Hafiz Mumtaz, Amanda Restu, Priscila Dwi Angginta, Danu Pudio, dan Faisal Ibnu. Next. Berikut adalah hasil poster yang kelompok kami buat dengan mengusung tema pendidikan. Dan isu yang kami angkat adalah mengenai rendahnya literasi di Indonesia. Selanjutnya kita langsung masuk pada analisis pertama, yaitu analisis khalayak yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu analisis dari segi geografis, demografis, dan psikografis. Dari segi geografis, berdasarkan analisis yang kami peroleh tentang rendahnya literasi masyarakat Indonesia, wilayah DKI Jakarta ternyata masuk ke dalam 10 besar sebagai wilayah dengan minat baca terendah pada tahun 2020. Riset mengatakan bahwa rasio pengunjung perpustakaan hanya 7,34% dari total sekitar 10 juta warga Jakarta. Oleh sebab itu, dalam penempatan poster, kami memilih beberapa titik di DKI Jakarta sebagai wadah kami menyebarluaskan edukasi tentang literasi melalui poster yang telah kami buat. Kami akan menempatkan poster pada pojok baca yang telah tersedia di 4 stasiun MRT Jakarta, yaitu Stasiun Bundaran HI, Stasiun BNI Duku Atas, Stasiun Blok M, dan Stasiun Lebak Bulus. Alasan kami menempatkan poster di beberapa stasiun tersebut adalah karena stasiun merupakan fasilitas umum di mana banyak masyarakat sekarang berpergian menggunakan MRT. Sehingga diharapkan agar masyarakat yang melalui 4 titik tersebut bisa menyadari dan menerima pesan yang kami sampaikan melalui poster tersebut. Dengan adanya penyebaran poster ini, kami mengharapkan agar warga DKI Jakarta yang menjadi audiens bagi poster kami untuk menyadari pentingnya literasi. Begitu juga dalam penggunaan sosial media atau literasi digital, yang harus berhati-hati dan memperhatikan etika bersosial media. Tidak hanya itu, kami juga berharap agar masyarakat mampu berpikir kritis dalam menyebarkan dan menerima informasi di internet, mengingat maraknya berita hoax yang seringkali terjadi. Next. Berikutnya ada segi demografis. Dari analisis geografis tersebut, selanjutnya kami akan menjelaskan target audiens dari segi demografis. Target audiens berdasarkan demografis berarti didasarkan pada data seperti usia, jenis kelamin, agama, suku, dan lain-lain. Dalam rangka meningkatkan minat literasi khususnya di wilayah DKI Jakarta, menurut kami permasalahan ini ialah permasalahan yang seharusnya dibenahi dan menjadi perhatian bagi seluruh orang. Mulai dari gender, pria dan wanita, keduanya sama-sama menjadi target kami dalam menerima informasi yang ada pada poster. Selain itu, untuk target usia, kami juga mengharapkan agar pesan dan informasi ini sampai ke berbagai generasi. Mulai dari masyarakat dengan usia yang masih kecil atau mulai dari 5 tahun, hingga pada batas usia produktif yaitu 60 tahun. Dengan adanya target demografi yang luas, kami berharap agar semua lapisan masyarakat, khususnya masyarakat wilayah DKI Jakarta, mau membantu upaya meningkatkan minat baca. Tidak hanya untuk wilayah Jakarta sendiri, tetapi juga bagi tingkat literasi di Indonesia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Faisal Ibnu. Oke, terima kasih atas waktunya. Masih di dalam analisis khalayak, selanjutnya saya akan menyampaikan analisis khalayak dari segi psikografis. Riset menunjukkan bahwa individu yang akan menjadi khalayak kami cenderung menggunakan media cetak untuk memperoleh informasi dibanding dengan menggunakan teknologi digital yang canggih seperti sekarang.
Rendahnya tingkat literasi membuat khalayak memiliki pola pikir yang sempit dan selalu ingin diberikan kemudahan dalam memperoleh informasi yang mereka inginkan dari media digital. Hal ini menyebabkan kurangnya kemampuan berpikir kritis yang seharusnya diterapkan oleh masyarakat. Akibatnya, masyarakat mudah percaya dengan informasi yang diterima tanpa menyaring dan mencari tahu kebenaran informasi tersebut. Oleh karena itu, penyebaran hoaks dan hate speech masih sering terjadi di Indonesia. Selain rendahnya literasi, membuat masyarakat menjadi mudah terkena hoaks, penyebaran atau share konten bermuatan hoaks tersebut dikirim secara masif dan terus-menerus kepada banyak orang, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi pikiran si penerima pesan bahwa berita hoaks tersebut merupakan berita yang valid dan terjamin kebenarannya. Boleh next? Nah, untuk analisis kedua, kita masuk pada analisis dari tujuan komunikasi, yaitu untuk mengubah pengetahuan, mengubah pandangan, dan mengubah sikap. Di sini ada 3, yaitu mengubah pengetahuan, mengubah pandangan, dan sikap. Ya, maaf. Pertama, ada mengubah pengetahuan. Dalam berkomunikasi, seseorang tidak hanya menyampaikan pesan saja, melainkan memiliki tujuan dari pesan yang disampaikan. Melalui komunikasi, seseorang akan menambah pengetahuan. Poster yang kelompok kami buat adalah poster bertema pendidikan dan mengangkat permasalahan literasi digital di Indonesia. Menurut analisis kami, literasi, khususnya literasi digital, masih menjadi permasalahan utama dalam pendidikan di Indonesia. Rendahnya literasi di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penyebaran informasi dan sumber daya manusia dengan kemampuan digital. Oleh sebab itu, dengan adanya poster yang kami buat, kami menginginkan agar pembaca mendapatkan pengetahuan mengenai upaya meningkatkan literasi digital itu sendiri. Supaya upaya tersebut dapat dilakukan dengan memastikan adanya pendidikan literasi digital, meningkatkan talenta digital, dan memasukkan edukasi terkait literasi digital dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang. Selanjutnya boleh Mas Danu, next. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mengubah pandangan. Setelah memberikan edukasi atau pengetahuan kepada masyarakat, tujuan yang selanjutnya ingin dicapai adalah mengubah pandangan. Dengan adanya poster ini, kami sebagai komunikator berharap bahwa masyarakat dapat membuka pandangannya dengan luas untuk bisa memahami bahwa permasalahan literasi digital ini menjadi urgensi dalam lingkungan pendidikan di Indonesia saat ini. Di Indonesia sendiri, literasi digital yang rendah disebabkan oleh adanya penggunaan informasi dan teknologi digital dalam banyak format, dan adanya kemampuan untuk membuat informasi masih sangat perlu untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, dalam poster yang kami buat pun membuat penyebab dari rendahnya literasi digital ini. Dan kami berharap agar para pembaca bisa merubah pandangannya dengan tidak menganggap ringan permasalahan literasi yang ada di Indonesia. Sehingga dengan adanya perubahan pandangan tersebut, masyarakat kemudian dapat mengevaluasi apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dari pendidikan literasi digital di Indonesia. Next. Lalu selanjutnya ada mengubah sikap. Apabila tujuan komunikasi dalam menambah pengetahuan dan mengubah pandangan seseorang telah dicapai, maka tujuan komunikasi selanjutnya adalah untuk mengubah sikap seseorang. Adanya perubahan sikap dapat terjadi ketika pembaca percaya bahwa pesan yang disampaikan merupakan hal yang mendesak dan mengharuskan mereka untuk berubah sikap. Dengan adanya poster yang kami buat, kami berharap dapat merubah minat dan perhatian masyarakat terhadap permasalahan literasi di Indonesia. Melalui poster ini, kami berharap agar pembaca atau masyarakat mulai memperhatikan cara-cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi di Indonesia. Dalam poster, kami telah menyebutkan bahwa upaya meningkatkan literasi dapat dilakukan dengan memasukkan program literasi menjadi kurikulum dalam berbagai jenjang pendidikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan program membaca atau merangkum 10 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Mengoptimalkan peran keperpustakaan atau dapat dilakukan dalam membentuk komunitas baca. Kami berharap dengan adanya poster ini dapat menumbuhkan kesadaran pembaca dan mulai bergerak untuk melakukan aksi dalam upaya meningkatkan tingkat literasi di Indonesia. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Priscilla. Terima kasih. Setelah mengetahui target audiens dan tujuan dari penyebaran informasi, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai saluran atau channel komunikasi yang kami gunakan. Saluran komunikasi merupakan berbagai sumber yang digunakan komunikator untuk mengirim pesan. Saluran komunikasi dapat berupa surat kabar, majalah, televisi, papan iklan, poster, internet, dan lain-lain. Saluran komunikasi yang kami gunakan ini adalah poster.
yang merupakan salah satu bentuk dari saluran komunikasi non-personal, di mana dalam penyampaian pesan dapat dilakukan tanpa melakukan interaksi pribadi. Dengan menggunakan poster sebagai saluran komunikasi, kami mengharapkan agar informasi yang kami sebarkan dapat sampai kepada masyarakat dengan baik. Poster pendidikan yang kelompok kami buat merupakan media yang menonjolkan kekuatan pesan dengan penggunaan visual dan warna untuk mencapai tujuan komunikasi, yaitu mengubah sikap, pandangan, dan perilaku. Poster sebagai saluran atau media komunikasi yang kami gunakan memiliki keterjangkauan yang luas dalam penyampaiannya, sehingga kami mengharapkan poster tersebut mudah diterima dan dimengerti oleh banyak orang. Adapun beberapa kelebihan dalam menyampaikan informasi melalui poster, yaitu penggunaan infografis dengan unsur warna dan gambar yang dapat menarik perhatian pembaca, mudah untuk dipasang dan disebarluaskan, dan dengan penyebarannya secara geografis yang fleksibel akan lebih mudah untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap isu yang dibahas. Selanjutnya saya akan meneruskan analisis dari tahap merancang pesan yang terbagi ke dalam isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan terakhir adalah sumber pesan. Yang pertama adalah perancangan melalui isi pesan. Melalui poster di mana kami mengangkat tema permasalahan literasi di Indonesia, pesan yang ingin kami sampaikan dalam poster tersebut adalah mengenai penelitian yang menyatakan bahwa tingkat literasi di Indonesia sangat rendah. Penyebabnya adalah karena informasi yang disebarkan kepada masyarakat kurang produktif dan kurangnya talenta digital, sehingga literasi digital di Indonesia masih rendah. Kemudian dalam poster ini kami juga menjelaskan bahwa literasi digital meliputi dua aspek penting, yaitu kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital dan juga kemampuan masyarakat dalam membuat informasi. Kemudian pada bagian akhir poster, kami juga menyampaikan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan sebagai upaya meningkatkan literasi di Indonesia. Upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan digital masyarakat, adanya edukasi literasi digital sejak dini, termasuk juga menjadikan literasi digital ini menjadi salah satu kurikulum dalam jenjang pendidikan. Selanjutnya ada struktur pesan. Dalam poster yang kami buat, struktur pesan yang kami gunakan adalah poster topikal. Topikal berarti pesan pada uraian pesan disusun berdasarkan urutan pokok bahasan. Pada poster diawali dengan bahasan latar belakang permasalahan yang ada, yaitu tingkat literasi di Indonesia yang rendah atau berada pada posisi kedua dari bawah. Kemudian selanjutnya disampaikan bahwa literasi digital itu dilihat dari dua aspek penting, yaitu kemampuan dalam menggunakan teknologi digital dan kemampuan membuat suatu informasi. Lalu pada poster dijelaskan penyebab mengapa tingkat literasi di Indonesia itu rendah. Dan terakhir, pesan pada poster diakhiri oleh cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat literasi di Indonesia. Next. Selanjutnya ada format pesan. Format pesan di sini yang kami gunakan adalah warna coklat muda yang memiliki arti bahwa data atau info yang diberikan dapat dipercaya dan membuat infografis yang ditampilkan terkesan simpel sehingga mudah untuk tersampaikan. Kemudian, dalam background yang kami buat, terdapat tekstur yang menggunakan tekstur old paper tekstur bermakna lembaran buku yang dimana buku merupakan sumber literasi. Penggunaan font show card Gothic dan stensil SPD yang terlihat jelas dan besar untuk menunjukkan judul pada poster tersebut. Selain itu, warna merah dan hitam yang digunakan melambangkan keberanian dan energi untuk memberitahu khalayak bahwa tingkat literasi di Indonesia sangat rendah. Warna merah dan hitam juga melambangkan cinta atau kepedulian untuk mengajak masyarakat agar meningkatkan literasi di Indonesia. Adapun font yang digunakan pada penjelasan yaitu Arial, yang membuat font terkesan simpel sehingga info bisa tersampaikan dengan baik. Warna hijau bermakna kualitas dan kesegaran, di mana masyarakat mengetahui hal baru mengenai dua aspek tentang literasi. Kemudian dari hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dirinya. Warna orange memberikan kesan ramah dan kesuksesan, di mana dengan memberikan info mengenai penyebab rendahnya tingkat literasi di Indonesia dengan kesan yang ramah, info tersebut dapat diserap dan tersampaikan dengan baik dan dapat sukses mencapai tujuan yakni meningkatkan literasi di Indonesia. Lalu animasi yang kami gunakan yaitu animasi bintang yang melambangkan sebuah pencerahan mengenai penyebab rendahnya tingkat literasi dan diharapkan adanya kesadaran masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu animasi buku, memiliki makna bahwa buku merupakan sumber literasi serta animasi anak-anak yang sedang membaca buku untuk mendukung atau menggambarkan upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat literasi di Indonesia. Next. Terakhir, sumber pesan yang terdapat dalam poster kami, yaitu terdapat
yaitu bersumber dari media berita online republika.co.id dengan judul berita Pakar ungkap alasan rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia yang dirilis pada 24 Maret 2022. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.